Penumpang dan awak bus di Terminal Tanjung Priok wajib menyertakan surat non-reaktif COVID-19. Tujuannya untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 saat warga keluar masuk Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan warga yang masuk maupun keluar Jakarta untuk membawa hasil negatif COVID-19. Terminal bus di Tanjung Priok, Jakarta pun menyiapkan rapid test antibodi dan swab test antigen untuk awak bus dan penumpang. Rapid test dibanderol seharga Rp100.000, sementara swab antigen seharga Rp150.000. Memang kita dilakukan protokol kesehatan, kan gitu. Memang Pak Haryanto menyesuaikan dalam arti peraturan di Dinas Perhubungan. Ini udah berapa kali Pak ngikutin tes antigen? Kalau saya baru sekali. Mungkin yang waktu dulu rapid kan biayanya masih mahal banget tuh. Sekarang kan udah mendingan lah, masih di bawah dalam 100.000. Ya akhirnya mungkin nggak ada salahnya juga sih kalau rapid, karena kan Di masa pandemi, penumpang bus dibatasi maksimal 50% dari kapasitas normal. Tujuannya agar penumpang bisa jaga jarak dan mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Dan penumpang juga harus mempunyai tes antigen, antibody, bukan minimal antibody. Itu. Jadi di sini Terminal Tanjung Priok setelah melaksanakan ini, justru penumpang dan awak bus itu menurun drastis. Jumlah penumpang menurun sebesar 70%. Biasanya per hari bisa mengangkut 350 penumpang, namun sejak pandemi perharinya hanya 100 penumpang yang berangkat dari Terminal Tanjung Priok, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah uji coba, rapid test antigen bagi calon penumpang kereta api jarak jauh resmi diberlakukan hari ini. Pada hari pertama rapid test antigen di Stasiun Senen, hasil tes menunjukkan bahwa 15 calon penumpang reaktif COVID-19. Sekitar 300 calon penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Senen, Jakarta telah mendapatkan hasil rapid test antigen. Pada hari pertama diberlakukannya aturan wajib rapid test antigen. Hasil tes menunjukkan bahwa 15 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Sesuai kebijakan, PT KAI akan mengembalikan uang pembelian tiket bagi calon penumpang dengan hasil reaktif. Sementara itu, antrean panjang calon penumpang untuk rapid test antigen kembali terjadi di area shelter Halayang Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Untuk memecah kerumunan, polisi memindahkan calon penumpang ke terminal lain serta membantu pendaftaran secara online maupun melalui secari kertas. Salah seorang penumpang mengaku harus mengantre dari pagi, meski telah memiliki hasil rapid test antigen yang masih berlaku. Sebelumnya sudah tahu atau belum untuk melakukan rapid di sini? Belum tahu. Aku sebelumnya di swab, tapi katanya nggak berlaku lagi. Masa berlaku swabnya? Swabnya kan harusnya 14 hari ya. Oh, sudah lewat? Enggak sih, masih 4 hari. Masih berlaku? Ya, selama ini sih nggak apa-apa ya, karena banyak jalurnya gitu. Kalau banyak sih nggak apa-apa, nggak masalah. Ada banyak loket-loket yang dibuka. Asal kalau misalkannya banyak nggak masalah, tapi kalau sedikit itu yang jadi masalah. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami rekan Baby Kristami di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Anissa Rizkia di Bandara Yogyakarta International Airport. Pertama kita ke Baby terlebih dahulu. Ya Baby, apakah antrian panjang masih terjadi untuk rapid test antigen di sana? Nah, selamat siang Wilson, Syafa dan juga pemirsa. Memang ini merupakan hari pertama diterapkan kebijakan bagi para calon penumpang khususnya di Stasiun Pasar Senen untuk melakukan rapid test antigen terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api. Dan saat ini seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda sudah tidak terlalu terlihat antrian panjang. Jika tadi pantauan kami sejak pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat terlihat antrian panjang yang mengular hingga 500 meter. Memang ini menjadi kebijakan baru, diharuskan bagi para calon penumpang untuk melakukan rapid test antigen terlebih dahulu. Dan mekanismenya, pemirsa, calon penumpang ini diharuskan untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu dan diharuskan untuk memperlihatkan tiket
dan di mana ada di situ tertera kode booking, identitas diri dan juga nomor telepon, lalu diarahkan untuk membeli alat rapid test antigen di mana dikenakan harga sebesar Rp105.000. Lalu nantinya jika sudah nomor antrian yang dipanggil, maka calon penumpang akan melakukan rapid test antigen dibantu dengan tenaga medis. Hasil dari rapid test antigen ini dapat diperoleh 30 menit setelahnya. Hingga saat ini sudah ada sekitar 500 calon penumpang yang sudah menjalankan rapid test antigen, di mana 20 diantaranya dinyatakan reaktif. Dari pihak PT KAI ini mengatakan jika calon penumpang dinyatakan reaktif dari hasil rapid test antigen, maka diperbolehkan maksud kami untuk melakukan refund tiket ataupun melakukan tes rapid test ulang, di mana ini diharuskan untuk isolasi terlebih dahulu selama 2 minggu. Tadi juga pihak Humas PT KAI mengatakan bahwa seharusnya atau dihimbau jika calon penumpang ingin melakukan rapid test antigen bisa dilakukan H-2 ataupun H-1 sebelum hari keberangkatan untuk mengantisipasi keterlambatan kereta. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Yogyakarta International Airport sudah ada rekan saya Anissa. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Baby dan juga Wilson dan juga Safa. Saat ini saya berada di Yogyakarta International Airport. Memang untuk kebijakan baru yakni para penumpang baik itu di moda transportasi menggunakan pesawat begitu wajib menyertakan surat rapid antigen dengan hasil non reaktif. Dapat saya gambarkan di belakang saya ini nampak sejumlah penumpang memang sejak pagi tadi pukul 6 pagi itu sudah mengantri di area lantai mezzanine yang ada di Yogyakarta International Airport. Ini saya berada di sayap timur begitu. Ini merupakan tempat pos rapid test diselenggarakan bagi para penumpang pesawat. Namun bagi Anda yang untuk mengetahui bagaimana mekanismenya, saya akan langsung berbincang bersama penumpang yang ada di Yogyakarta International Airport yang hendak menuju ke Medan ya Mbak ya. Bisa diperkenalkan namanya siapa Mbak? Berila. Mbak Berila, bisa dijelaskan Mbak tadi ini ngantri dari jam berapa? Dari jam setengah 9. Jam 9 pagi dan sekarang sudah jam setengah 12 siang ya Mbak ya. Berarti ini Mbak baru dipanggil masuk begitu? Iya, baru dipanggil masuk. Baru dipanggil masuk. Nah itu apa aja nih Mbak tadi mekanismenya seperti apa bisa dijelaskan? Tadi datang terus ngantri di situ, terus nanti dipisahin yang emang keberangkatan hari ini sama yang keberangkatan besok dipisahin lalu diprioritaskan yang keberangkatan hari ini. Kemudian ngantri dari sana sempet 1-2 jam baru masuk baru dikasih nomor antrian Mbak. Nah baru kita duduk di sini. Nanti duduk di sini juga nanti yang diprioritasin yang keberangkatannya H-1 jam tuh lebih diprioritaskan lagi, jadi bukan berdasarkan nomor lagi seperti itu. Untuk biayanya berapa Mbak? Dari yang saya lihat informasinya di Instagram 177 ya. 170.000. Dan tadi Mbak dari jam 9 pagi baru dipanggil jam setengah 12 siang ya Mbak ya. Nah menurut Mbak Berila sendiri tanggapannya dengan adanya kebijakan baru ini seperti apa? Di satu sisi merasa oh ya udah berarti lebih aman gitu kan. Jadi kalau di pesawat ber-AC nih nggak terlalu insecure. Cuman di sisi lain memang jadi persiapannya harus ekstra kayak nggak bisa ngapa-ngapain paginya padahal saya flight sore kan. Jadi harus dari pagi banget karena takut ketinggalan flight. Oke baik. Terima kasih Mbak Berila, sepertinya sudah dipanggil, dipersilahkan untuk langsung melakukan tes rapid antigen. Tentu saja pemirsa, selain para penumpang pesawat begitu, memang di Yogyakarta International Airport ini juga membuka bagi Anda yang ingin rapid antigen di sini juga diperbolehkan tanpa menjadi penumpang pesawat begitu. Namun tetap harus mengantri sesuai dengan prosedur yang diberikan dan membayar senilai 170.000. Dan saya informasikan bagi Anda yang di atas 17 tahun harus menyertakan KTP ataupun SIM, di bawah 17 tahun bagi anak-anak begitu harus menyertakan KIA atau KK untuk pendaftaran menuju ke pos ataupun melakukan tes rapid antigen. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta International Airport Kulon Progo, kembali kepada Syafa dan juga Wilson. Baik, terima kasih Anissa Rizkia langsung dari Yogyakarta, dan sebelumnya tadi ada Baby Kristami dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, sejumlah negara tengah membuat vaksin corona, tak terkecuali Indonesia. Namun sebagian besar hasil penelitian vaksin yang ada hanya menguji coba pada orang dewasa, belum ke tahap anak-anak.
Vaksin Sinovac Cina yang datang ke Indonesia pada 8 Desember lalu nyatanya masih dalam tahap proses uji coba dan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Namun dari sebagian besar negara yang memproduksi vaksin corona hanya menguji cobakan kepada orang dewasa. Saat ini vaksin corona dari Moderna dalam tahap uji coba kepada anak berusia 12 hingga 17 tahun. Tentunya ini membuat para orang tua khawatir lantaran di Indonesia masih terdapat balita ataupun anak-anak di bawah 12 tahun yang menjadi pasien COVID-19 dan anak-anak lainnya membutuhkan pencegahan dari terpaparnya COVID-19. Dan pemirsa, lebih jelasnya mengenai vaksin corona untuk anak, sudah ada Dr. Margareta bergabung bersama kami. Selamat siang, Dr. Margareta. Selamat siang, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Dok, sebetulnya apakah vaksin corona ini perlu diberikan kepada anak-anak? Iya, pada dasarnya prinsipnya seperti kita tahu lagi dalam kondisi pandemi seperti ini, memang anak-anak kasusnya sama juga kita temui seperti pada orang dewasa. Dikarenakan anak-anak biasa mendapatkan dari klaster keluarga. Orang tuanya kan masih kerja, masih keluar rumah gitu. Nah, kalaupun misalnya memang ada vaksin, itu memang kita harapkan untuk memberikan proteksi terhadap si anak gitu. Itu sih. Jadi vaksinnya itu sendiri masih diuji cobakan. Nah, tetapi kalau misalnya untuk langsung diberikan ke pasien, kita sendiri belum ada sosialisasinya dari IDAI. Nah, jika masih diuji coba apalagi untuk anak ini, Dok, lalu bagaimana baiknya nanti kebijakan pemerintah untuk anak, apalagi sekarang bulan Januari katanya sekolah akan dibuka untuk tetap muka meskipun dengan protokol kesehatan. Apakah orang tua bisa mempercayakan anaknya untuk bersekolah meskipun belum ada vaksin untuk anak? Yang saya tahu juga dari IDAI kita masih belum ada himbauan karena ada beberapa sekolah, memang universitas pun juga masih tetap memberlakukan pelajaran jarak jauh gitu. Karena itu yang seperti kita ketahui nanti kalau misalnya di sekolah akan ada resiko untuk terpapar. Nah, sementara vaksin sendiri kita belum diberikan secara langsung gitu loh dan disosialisasikan untuk anak-anak gitu. Jadi tetap masih dari IDAI kita belum ada untuk anjuran sekolah langsung dari sekolah gitu. Baik, imunitas anak-anak ini lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian seperti apa langkah pencegahan yang tepat agar anak tidak terpapar COVID-19 mengingat vaksin corona belum diberikan kepada anak-anak? Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang sistem imunitas anak itu lebih jelek, ya tidak. Justru pada pasien-pasien yang anak-anak yang terkena COVID ini, karena mereka belum memiliki faktor resiko seperti halnya pada orang dewasa, justru mereka memiliki gejala yang malah lebih ringan sebenarnya dibandingkan orang dewasa atau orang yang sudah semakin tua usianya gitu, Mbak. Nah, jadi bagaimana sekarang adalah tujuan kita untuk tindakan preventif sebenarnya. Nah, preventif yang kita lakukan ya selama mereka masih sekolah dari rumah ini tetap sebaiknya dianjurkan untuk beraktivitas ringan di dalam rumah, kemudian juga mendapatkan nutrisi yang bagus supaya antibodinya bagus. Kemudian juga bisa mendapatkan imunisasi yang walaupun sekarang imunisasi COVID-nya belum, tapi bisa diberikan misalnya vaksin influenza ataupun vaksin pneumokokus yang dianjurkan saat ini. Nah, tapi bagaimana sebaiknya orang tua bertindak jika nanti ternyata orang tuanya sudah divaksin? Apakah orang tua ini bisa lebih bebas beraktivitas dan juga bisa membawa anak-anaknya tetap keluar rumah atau tetap menerapkan protokol kesehatan di rumah saja, Dok? Tetap sesuai anjuran pemerintah, kita tetap sebaiknya tetap menerapkan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Karena kita juga belum tahu kan kapan vaksin ini akan nanti langsung diberikan secara massal, secara umum kepada anak-anak. Jadi tetap upaya pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati gitu. Baik, terima kasih Dr. Margareta sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Acara ini dipersembahkan oleh Di Jembrana, Bali ada seorang perempuan tangguh yang bertugas membantu proses pemulasaran jenazah COVID-19. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.